Selamat pagi saudara sekalian, Shalom. Senang sekali hari ini saya bisa ada di tempat ini untuk bersama-sama dengan saudara merenungkan firman Tuhan yang bertemakan mengatasi kepahitan hati. Saya mau mengajak setiap kita membuka Alkitab kita dari Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-31 sampai yang ke-32. Kita akan baca bersama-sama dua ayat ini, 1, 2, 3. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Amin. Ayat firman Tuhan sungguh jelas buat kita. Ada satu instruksi di mana ada hal-hal buruk di dalam hidup kita yang harus kita buang. Dikatakan di sana kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, dan demikian pula segala kejahatan. Siapa sih di tempat ini yang suka menyimpan sesuatu yang buruk? Siapa sih yang di tempat ini suka menyimpan sesuatu yang busuk? Tentu kalau ada sesuatu yang tidak baik, kita lihat ada sampah, pasti kita akan buang keluar. Kita lihat ada kotoran, pasti kita akan bersihkan dan kita buang juga. Tapi permasalahannya seringkali di dalam kehidupan kita menyadari kita geram, kita marah, kita bertikai sama orang, sering berantem. Kita suka memfitnah atau kita jahat sama orang, mungkin kita menyadarinya. Tapi seringkali yang pertama ini suka tidak kita sadari, yaitu kepahitan. Sesuatu yang pahit itu biasanya tidak terlalu terlihat awalnya ya. Jadi kalau misalkan ada air nih, di sini saya punya air putih dan ada untuk semprot tangan ya. Kalau saya tuangkan semprotan tangan ini ke gelas air ini, mungkin Bapak Ibu juga nggak tahu bahwa ini air sudah terkontaminasi. Mungkin air ini isinya disinfektan, Bapak Ibu nggak bisa tahu. Tapi ketika Bapak Ibu coba minum, baru Bapak Ibu merasakan, oh ya ini pahit ya. Begitu juga kepahitan di dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita suka nggak sadar, di dalam hati kita ada luka yang membuat kita merasakan yang dinamakan pahit hati. Ada seorang bapak yang dia juga nggak pernah menyadari seumur hidupnya bahwa dia punya kepahitan yang begitu mendalam. Dia baru sadar ketika ada teman yang menunjukkan bahwa dia punya satu kebiasaan yang aneh. Dia sangat tidak suka satu kata ini ya. Kata ini biasanya sebetulnya disukai sama orang. Kata ini adalah kata traktir. Jadi kalau Bapak ini dengar kata traktir, dia tuh langsung marah. Ya, kalau di sini yang dengar kata traktir, kira-kira marah apa seneng nih? Wah, kalau saya seneng ya. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, ada yang mau saya traktir di sini? Oh, Pak mau langsung ada ya. Jelas orang ditraktir pasti seneng, tapi buat Bapak ini begitu dia dengar kata traktir langsung di hatinya ini terasa direndahkan. Dia merasa dirinya ini dikecilkan. Kalau ada orang yang bilang, udah Pak saya aja yang bayarin, saya yang traktir. Wah langsung dia bilang gak usah, nih saya kasih aja uangnya, dia langsung keluarin 10 kali lipat dia bayar. Ternyata setelah diselidiki, orang ini baru menyadari bahwa ketika dia masih kecil, dia bukan orang yang punya. Satu kali sekolahnya semua orang pergi dharma wisata, kecuali dia. Hari itu di sekolah orang-orang harus datang bawa iuran untuk bayar dharma wisata, untuk daftar dan untuk pergi nantinya. Tapi bapak ini waktu dia masih kecil karena dia nggak punya uang, dia nggak berani keluar dari bus sekolah. Dia diem aja di situ sampai dicari-cari sama temen yang gak ada. Dia diem, dia sedih, dia malu, dia minder. Dia pengen nangis karena dia gak punya uang untuk bisa pergi dharma wisata. Akhirnya ada temennya nyari dia, ngapain kamu di sini?
Kenapa? Enggak kenapa-kenapa. Ah bohong, kenapa nggak punya duit ya? Wah nggak punya duit ya mau Dharma wisata ya? Udah nggak apa-apa tenang aja, nanti saya traktir, temennya bilang begitu. Betul memang temennya punya niatan untuk suatu hal yang baik buat dia. Tapi buat bapak ini ketika dia masih muda, kata traktir ini menjadi sesuatu yang menyakiti hatinya, melukai harga dirinya, membuat dia nggak suka sama keluarganya, sama keadaannya. Dan semenjak hari itu dia menjadi orang yang pahit tanpa dia sadari. Di dalam kehidupan kita, pahit ini seringkali terpendam, ada di dalam permukaan, tidak terlihat kecuali satu kali kalau ada yang colek triggernya. Seperti Bapak tadi, triggernya kata traktir. Di kehidupan kita nggak tahu triggernya apa. Ketika triggernya kesentuh, itu kita bisa memberikan respon yang berbeda. Yang di luar kebiasaan orang lain. Bahkan seperti switch itu kayaknya kesentuh sedikit langsung meledak. Nah itu ciri orang-orang yang punya akar pahit. Di dalam Ibrani 12 ayat 15 firman Tuhan bilang begini. Ibrani 12 ayat 15, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ternyata akar pahit ini bukan hanya mencemarkan dirinya sendiri, tetapi dia mencemarkan banyak orang. Ada orang-orang lain yang ikut merasakan kepahitan dari yang dirasakan oleh seorang. Ada seorang pria, dia mencoba untuk mencabut pohon yang ada di rumah orang tuanya. Dia pikir wah ini pohon udah gak kerawat lah, daunnya kemana-mana, mana gede banget batangnya, udah kita coba tebang aja. Dia panggil perusahaan untuk tebang pohon dan perusahaannya bilang, Pak ini saya nggak bisa nyanggupin nih. Saya bisa potong batangnya tapi saya nggak bisa cabut akarnya. Karena kalau saya cabut akarnya itu kemungkinan besar rumah orang tua Bapak bisa goyang. Karena akarnya itu udah ada di dalam. Ternyata akar itu bisa menyusup sampai ke dalam sekali. Akar itu bisa bertahun-tahun bercokol, bertengger, dan membuat satu cengkraman yang kuat pada sebuah rumah. Begitu juga kepahitan di dalam kehidupan kita. Secara spesifik firman Tuhan bilang pahit itu berakar. Jadi dia mencengkram kehidupan kita. Dan di dalam Matius 7 ayat 17 firman Tuhan bilang begini, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Para pakar psikologi mereka setuju dengan satu hal, baik yang Kristen maupun non-Kristen, mereka menyadari bahwa perkembangan anak usia 0 sampai 12 tahun itu bisa mempengaruhi seluruh kehidupan dia, bahkan ketika dia udah 60, 70, 80 tahun. Apa yang terjadi ketika dia masih remaja ke bawah, apa yang orang tuanya katakan, bagaimana kakak adiknya memperlakukan dia, bagaimana dia melihat dirinya sendiri, bagaimana dia bergaul dengan teman-teman, itu banyak mempengaruhi kehidupan orang ini. Dan bahkan penyumbang terbesar dari kepahitan hati merupakan hal-hal yang terjadi di bawah 12 tahun. Tentu setelah 12 tahun masih ada kesempatan bagi orang-orang untuk membuat seseorang menjadi sakit hati atau pahit hati. Dan seringkali ketika kita udah dewasa, mungkin umur kita udah 30, 40, 50, kadang kita nggak sadar bahwa sebetulnya diri kita ini punya kepahitan. Sampai kita bisa melihat buahnya. Karena tadi firman Tuhan bilang, dari buahnya pohon bisa terlihat. Kalau ada akarnya, pasti nanti ada buahnya. Saya mau sharingkan beberapa ciri orang yang pahit hati. Yang pertama, orang yang pahit hati ini biasanya punya perasaan yang super sensitif.
alias baper. Teman-temannya harus jaga hati dia, teman-temannya harus coba, wah pokoknya harus dibaik-baikin ini orang karena orangnya sensi banget. Kalau pergi ke sebuah tempat atau mungkin datang ke gereja, terus kemudian lupa disapa sama pemerhati, wah langsung baper, kenapa ya tadi saya nggak disapa? Atau mungkin sama usher diarahkan duduk, kebetulan walaupun kursi di depan ada yang kosong tapi diarahkannya di sebelah tengah atau bahkan di belakang, wah langsung, kenapa saya nggak disuruh duduk di depan? Perasaannya itu super sensitif sekali. Atau yang kedua, pikirannya serba negatif. Kalau nggak disapa tersinggung, kenapa saya nggak disapa? Tapi begitu ada yang nyapa, langsung mikir, waduh jangan-jangan mau pinjem uang nih. Wah jangan-jangan ada maunya nih. Kenapa saya dicari-cari ya? Kenapa ya? Kayaknya ada yang butuh saya ya. Pikirannya itu jadi pikiran yang negatif. Kalau ada orang bisik-bisik sedikit, wah langsung ngerasa jangan-jangan lagi ngomongin saya nih. Sering merasa tertuduh, sering merasa terpojok. Kalau dikasih masukan seringnya defensif, marah, langsung gak bisa terima. Kemungkinan itu orang punya kepahitan hati dalam hidupnya. Kemudian perkataannya tajam, suka ngomongin orang, suka jelek-jelekin, paling seneng nyindir. Rasanya kalau makin sakit tuh makin seneng hati. Rasanya itu orang punya akar pahit dalam hidupnya. Dan penampilannya pun pada akhirnya tentu akan berubah. Mukanya jarang tersenyum, mukanya asem. Kalau ditanya jawabnya ketus. Kalau itu saudara boleh coba introspeksi diri. Jangan-jangan ada sesuatu yang pernah terjadi yang membuat hati ini menjadi pahit. Firman Tuhan bilang, hati-hati karena ini bisa menimbulkan kerusuhan dan bisa mencemarkan banyak orang. Kalau ada satu orang punya kepahitan hati di sekitar kita, suasananya tuh jadi gak enak. Di dalam komsel, aduh komsel kayaknya gak enak. Di dalam rumah, aduh kayaknya gak enak juga. Di tempat kerja, bawaannya tuh jadi gak enak. Karena itu kita harus memastikan di dalam hati kita sama sekali tidak ada kepahitan. Orang bisa menyakiti hati kita, tetapi kalau kita sakit hati itu keputusan kita. Orang bisa mengecewakan kita, tetapi kalau kita kecewa itu keputusan kita. Sama seperti kalau misalkan ada orang yang jahatin kita jahat balik sama dia, itu keputusan kita. Jadi kita harus pikir baik benar. Bagaimana caranya kita, kalaupun ada orang, perkataan, keadaan yang menyakiti hati kita, kita enggak jadi orang yang pahit hati. Saya akan sharingkan satu orang yang ada di dalam firman Tuhan, yang di dalam hidupnya dia punya keadaan, dia punya perkataan, dan ada orang yang bisa membuat dia pahit hati. Nama orang ini adalah Hana. Firman Tuhan dari 1 Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai yang ke-7 berkata demikian. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai 2 istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Siloh. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anak yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya.
Demikian terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Apa yang dirasakan oleh Hana? Saya baca dari Midrash. Midrash itu buku tradisi orang Israel ketika mereka membaca Taurat. Dari buku itu dijelaskan bahwa Elkana awalnya menikah dengan Hana. Jadi jelas Hana adalah orang yang dicintai oleh Elkana. Tetapi 10 tahun setelah menikah, Hana tidak kunjung punya anak. Dan untuk bangsa Israel, sebuah keluarga itu kalau tidak punya anak harus menikah lagi dengan istri lain kalau sudah 10 tahun. Jadi akhirnya Elkana ambil istri baru, madunya itu namanya Penina. Penina langsung punya anak dan anaknya banyak. Jadi kalau kita bisa bayangkan keadaan Hana bukan keadaan yang menyenangkan. Keadaan yang tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Selain itu bukan hanya Penina punya anak banyak, Penina ini nyebelin banget. Midrash tulis ketika bangun pagi, Penina lagi siapin makanan untuk anak-anaknya. Penina nanya sama Hana, Hana, kamu lagi nyiapin makanan juga buat anak kamu? Padahal Penina udah tahu, jelas-jelas Hana gak punya anak. Tapi Penina selalu nyindir Hana. Ketika udah mau siang, Penina tanya Hana, kamu udah nyiapin air belum buat mandiin anakmu? Ketika makan siang dia akan mengulangi pertanyaan yang sama. Sore hari dia akan tanya hal yang sama. Malam hari dia tanya, kamu mau tidurin anak kamu gak? Coba saudara bayangkan, setiap hari aktivitas apapun Penina berusaha untuk menjatuhkan Hana. Orang punya batas ya. Kalau ini 24 jam 7 kali dalam seminggu selalu dijatuhkan. Wajar banget untuk Hana punya kepahitan hati. Dan yang lebih parah, satu-satunya juru selamat dia di rumah yaitu suaminya Elkana. Elkana diem aja, Elkana gak ngapa-ngapain. Saudara bisa bayangkan betapa menyedihkannya kehidupan Hana. Dan memang benar, pahit hati ini mulai timbul di dalam hati Hana. Karena di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 kita mulai bisa melihat buahnya. Firman Tuhan bilang, demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Hidup Hana itu terdampak gara-gara kepahitan hatinya. Baik secara tubuh, baik secara jiwa, baik secara roh. Secara tubuh dia menangis, dia tidak mau makan, mukanya muram. Kalau wanita itu cantik kalau dia berseri-seri, tapi kalau mukanya muram, wah kayaknya gak enak dipandang. Secara jiwa hatinya bersedih. Dia pun jadi punya hubungan yang tidak baik, yang renggang dengan suaminya. Secara roh, rumah Tuhan yang seharusnya menjadi rumah sukacita, tempat kasih persembahan, malah menjadi rumah duka. Hana gak bisa berhubungan dengan baik dengan Tuhan. Di dalam kehidupan kita, mungkin saudara bilang, saya kan bukan wanita, saya pria. Tapi bisa aja ada Penina di dalam kehidupanmu. Entah itu saudara, entah itu mungkin rekan bisnis, entah itu mungkin orang yang berkompetisi di dalam usaha dengan saudara. Siapapun itu, ada orang-orang seperti ini yang mungkin terus aja nyindir, nyinyir, nyebelin, mana lagi keadaan saudara memang secara fakta tidak jauh lebih baik dari dia. Keadaan, perkataan orang bisa menyakiti hati kita, bisa mengecewakan kita, bisa membuat kita
punya kepahitan hati. Tetapi masalah pahit hati, sakit hati atau tidak, itu urusannya kita. Hana, walaupun dia menyadari dirinya punya kepahitan hati, dia setidaknya melakukan hal yang tepat. Apa yang Hana lakukan saat punya sakit hati, saat punya kepahitan hati? Yang pertama, Hana pergi ke tempat yang tepat. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 10 firman Tuhan bilang, pada suatu kali setelah habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Dalam bahasa aslinya sebenarnya terjemahannya bukan hati pedih, tetapi hati yang pahit. Ketika Hana punya hati yang pahit, dia tidak datang ke orang lain tapi dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Berapa kali di dalam kehidupan kita saat kita punya kepahitan hati, ada orang menyakiti kita, ada keadaan yang kita tidak bisa terima, kita malah cerita ke teman-teman kita yang sama-sama punya pahit hati. Hasilnya saya mau bilang saudara, enggak akan jadi benar. Malah kita dikomporin, malah pikiran negatif kita makin ada pendukungnya, jadi makin negatif. Perasaan kita yang tertuduh rasanya makin dibuat lebih parah lagi. Karena itu hati-hati kalau kita punya kepahitan hati, jangan malah kumpul dengan orang-orang yang pahit lagi. Justru sebaliknya kita harus datang kepada Tuhan. Ayub adalah salah satu contoh orang yang pahit hatinya, hancur usahanya, hilang anaknya, kesehatannya, jatuh hidupnya. Betul dia punya pahit hati, tapi dalam kepahitan hatinya Ayub tetap datang sama Tuhan. Hari ini kalau kita pahit hati kita, mari kita datang sama Tuhan. Bawa tangisan kita, bawa pertanyaan kita, bawa seruan kita sama Tuhan. Setidaknya kita tahu itu adalah tempat yang tepat. Di dalam firman Tuhan ada seorang yang namanya Ahitofel. Ahitofel ini dia sangat sukses, penasihat Raja Daud yang luar biasa. Bahkan kalau Ahitofel memberikan nasihat, Daud itu seperti menganggap Ahitofel itu seperti suara Tuhan. Tapi aneh, tiba-tiba Ahitofel ini dia mengkhianati Daud. Ketika Absalom, anak Raja Daud, memberontak terhadap ayahnya, Ahitofel yang harusnya jadi penasehat Daud malah membelot kepada Absalom. Dan saat itu terjadi, Daud itu takut setengah mati karena dia tahu betapa luar biasanya nasihat Ahitofel. Tapi Ahitofel malah bilang sama Absalom, kalau kamu mau mencoreng nama bapakmu, silahkan perkosalah gundik-gundiknya di atas atap istana. Satu nasihat yang jahat sekali. Nasihat lain dia berikan kepada Absalom. Tapi ternyata Absalom tidak dengarkan. Dan apa yang Ahitofel lakukan? Dia pulang ke rumah, dia mengurusi rumahnya, kemudian dia pergi menggantung diri. Saya bingung waktu saya baca Alkitab, ini Ahitofel kenapa bisa gini ya? Seorang yang diurapi, yang diberkati, yang sukses dalam pekerjaannya, dipercaya sama raja, punya kedudukan yang tinggi. Kenapa akhir hidupnya naas sekali? Ternyata setelah diselidiki, yang membuat Ahitofel seperti itu adalah karena kepahitan hati. Kok bisa? Siapa Ahitofel? Ahitofel adalah kakeknya Batsyeba. Batsyeba adalah orang yang diambil sama Daud dari suaminya Uria. Daud membunuh Uria, dia ambil Batsyeba dan semenjak hari itu Ahitofel sang kakek menaruh dendam pada Daud. Dan betul, sepanjang kehidupan Ahitofel setelah kejadian Batsyeba, Ahitofel tidak lagi menjadi orang yang sama. Orang yang dulunya sukses, gemilang, dipakai, didengar, punya jabatan. Karena kepahitan hatinya, dia melakukan sesuatu yang membawa dia kepada akhir yang begitu menaaskan. Ahitofel tidak dihitung lagi sebagai
orang besarnya Daud. Ahitofel tidak diingat lagi sebagai seorang pahlawan, sebagai penasehat. Tapi Ahitofel mati sendirian, gantung diri. Karena dia pergi ke tempat yang salah saat dia punya kepahitan hati. Yang kedua, Hana selain punya tempat yang benar untuk dia pergi saat dia sakit hati, saat dia pahit hati, Hana juga punya sikap hati yang benar. Setidaknya ada 3 sikap hati yang Hana miliki saat dia punya kepahitan hati. Yang pertama, Hana punya hati yang terbuka. 1 Samuel 1 ayat 15 sampai 16, firman Tuhan berkata, Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas ini dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Ada orang sakit COVID, udah di antigen, stripnya 2, udah di PCR, hasilnya positif, udah pakai oximeter, saturasinya turun, diperhatiin mulai batuk-batuk, tapi dia tetap bilang saya gak sakit COVID. Ada orang seperti itu, sampai dia tunggu gak mau masuk rumah sakit, dia bilang pokoknya saya makan bagus, saya olahraga baik, saya masih muda, masa saya kena COVID? Seringkali ada orang itu disebutnya in denial, gak mau menyadari keadaan dirinya sendiri. Padahal untuk dapat bisa sembuh, orang itu harus mau mengakui bahwa dirinya sakit. Untuk sembuh daripada pahit hati, kita harus sadar bahwa kita ini adalah orang yang memiliki kepahitan hati terhadap orang lain. Kita harus punya hati yang terbuka, kerendahan hati untuk bilang, iya saya orangnya mungkin sekarang ngomongnya menyakitkan karena waktu kecil atau waktu saya muda atau dulu ada orang yang pernah menyakiti saya. Dengan rendah hati kita bilang, bukannya kita gagah-gagahan dan bilang enggak ada kok orang yang menyakiti saya kuat, apapun yang orang lakukan saya bisa. Tapi mungkin ada kekecewaan kepada keluarga, suami, istri, orang tua, kepada teman yang kita bawa sampai sekarang. Untuk bisa mengalami pemulihan, mengatasi pahit hati. Yang pertama kita harus bilang, ya Tuhan, sama seperti Hana, aku ini orang yang sangat bersusah hati. Aku ini orang yang sakit hati Tuhan. Firman Tuhan bilang, hati yang remuk tidak Tuhan hinakan. Mari kita datang sama Tuhan, bawa seluruh hati kita. Kalau memang ada kepahitan, kita bawa sama Tuhan. Kita minta Tuhan untuk perbaiki hati kita. Yang kedua, Hana punya sikap hati yang benar, yaitu Hana punya hati yang percaya. Artinya dia taat dan sabar kepada apa yang Tuhan perintahkan dan kepada janjinya. 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 18 firman Tuhan bilang demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapatkan belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Hana orang yang simple, Hana orang yang sederhana. Dia itu adalah orang yang mengiya dan aminkan firman Tuhan. Dia datang sama Imam Eli dengan bersedih, dengan menangis. Dia cerita, saya susah hati, saya perih, saya sedih. Begitu Imam Eli kasih janji Tuhan sama kehidupan Hana. Hana enggak banyak ngomong, Hana enggak bilang, masa saya udah 10 tahun lebih coba punya anak enggak bisa. Masa segampang itu dibilang, nanti Tuhan kasih yang saya minta, saya udah mintanya sering. Masa bisa sih? Enggak. Hana tidak melakukan hal itu. Hana orang sederhana. Hana bilang, pokoknya setelah dengar apa yang
Imam Eli katakan, dia cuma bilang biarkan aku dapat belas kasihan. Dia pulang ke rumah dan sikapnya langsung berubah. Seringkali di dalam kehidupan kita, kalau kita sakit hati, Tuhan bilang di dalam firman Tuhan, berkatilah orang yang menyakiti hatimu. Wah, kita banyak debat sama Tuhan. Enggak bisa Tuhan, dia tuh enggak layak untuk diampuni, dia enggak layak untuk diberkati, enggak layak untuk didoakan. Tuhan ingatkan kita, ampuni musuhmu. Enggak bisa Tuhan. Wah, kita banyak debat sama Tuhan. Kita bukan seperti Hana yang mau percaya dan bilang, oke Tuhan, saya mau memberkati dia. Sisanya nanti Tuhan yang atur. Seringkali kita hanya menggunakan kekuatan kita tanpa kita percaya bahwa Tuhan punya firman yang berkuasa. Dan terlebih dari itu Tuhan punya janji. Ketika kita melakukan bagian kita, Tuhan bisa melakukan bagiannya. Kita gak pernah tahu, mungkin orang itu bisa berubah jadi baik banget sama kita. Kita gak pernah tahu ke depannya ketika kita baik sama dia, apa yang akan terjadi. Mungkin dia bertobat, mungkin dia mengubah kehidupannya. Kita tidak pernah tahu. Tapi yang penting yang mau kita teladani adalah kita punya hati yang percaya. Taat dan sabar pada firman dan janji Tuhan. Dan yang terakhir, Hana punya hati yang berfokus. Dia melihat hal-hal yang benar. 1 Samuel 1 ayat 20 sampai 21 berkata demikian. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Elkana laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasar kepada Tuhan. Ayat 27, untuk mendapat anak inilah aku berdoa dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Menarik ketika Hana doa kepada Imam Eli mengatakan janji Tuhan, Hana pulang mengubah sikapnya, nama Penina sudah tidak pernah disebutkan lagi. Apakah Penina berhenti untuk nyindir, untuk mengganggu Hana, untuk menjatuhkan Hana? Saya rasa tidak. Tapi mulai saat itu Hana tidak pernah fokus lagi sama Penina. Mulai saat itu Hana fokus sama janji Tuhan. Dia fokus sama apa yang Tuhan sudah katakan kepada dia. Dan fokus itulah yang membuat kehidupan Hana jauh lebih menyenangkan. Ada 2 orang sahabat sama-sama naik gunung. Sesampainya di puncak gunung, teman yang pertama bilang, aduh kapok naik gunung. Dari tadi jalannya jelek banget, habis hujan, banyak lumpur. Kemudian hampir jatuh beberapa kali. Naik ke atas sini, kayaknya lain kali udah gak mau ikutan lagi. Sementara sahabatnya yang satunya bilang, enak banget naik gunung, baru saya naik gunung sekali ini nih sudah hujan. Betul tadi banyak lumpur, tapi ketika lihat ke atas ada pelangi. Dan karena baru hujan, udaranya gak terlalu panas, adem. Kemudian ada suara burung-burung ikut berkicau, kayaknya enak banget. Lain kali saya mau naik gunung lagi. Gunungnya boleh sama, jalannya boleh sama. Tetapi cara melihat kita pun menentukan apakah kita bisa enjoy perjalanannya atau tidak. Orang manakah saudara yang fokus melihat lumpur, fokus melihat sesuatu yang tidak baik dalam kehidupan, ataukah di dalam lumpur sekalipun kita bisa melihat ada sesuatu yang indah. Kita akan dengar satu kesaksian dari seorang ibu yang dia juga bisa banget mengalami kepahitan hati. Tetapi dia tidak lakukan, dia memutuskan untuk melakukan satu tindakan yang berbeda. Sama-sama kita tonton kesaksian dari Dr. Sylvie. Menikah tahun 80, saya cuma bisa pertahankan 13 tahun, kemudian berpisah.
dengan suami, kedua anak ikut saya. Dan suatu hari ketika anak-anak sudah SMA, pernah saya tanya dalam doa malam, seandainya suatu hari kita diberi mendengar bahwa papa kalian menikah lagi dan omong kosong kita diundang, sikap kita mau bagaimana? Lalu anak yang besar bilang, ya sudah kita menghormati saja undangan, kita datang ke gereja, kita doakan supaya papi jangan gagal lagi, tapi nggak usah ke resepsi. Nah, adiknya mungkin nyontoh juga jawabnya begitu. Dan sejujurnya saya nggak pernah mikirin lagi, nggak pernah ungkit lagi, nggak pernah inget-inget sebenarnya. Tapi suatu hari undangan itu betul-betul datang. Jadi waktu undangan benar-benar di tangan, saya bilang, ini mesti apa sikap kita? Ya sama aja Mi, kita datang aja ke gereja, kita doakan supaya papi nggak gagal lagi nikahnya, tapi kita jangan ke resepsi. Jadi itu yang kami lakukan. Kami datang bertiga ke gereja di mana 21 tahun sebelumnya saya menikah di gereja itu juga. Saya nggak tahu bahwa kedatangan saya itu sama anak-anak jadi perhatian orang, jadi heboh. Sedangkan saya udah niat, saya mau berdoa, saya tidak mau sedih. Jadi saya nggak bawa tas, nggak bawa tisu, nggak bawa apa-apa. Niatnya mau berdoa ya. Ya sudah selesai kasih selamat, saya juga pulang. Nggak taunya sesudah itu heboh, kok saya bisa datang dan sebagainya. Nah sesudah itu, kira-kira 3 tahun kemudian, dapat telepon. Ci Afi, saya dipanggilnya Afi ya, karena dulu kecil nggak bisa sebut Sylvia, jadi Afi. Ci Afi, ini ya, saya mau di seksio, doain ya. Nah, terus yang terima telepon itu anak saya. Kemudian ya baru ngomong sama saya. Terus saya bilang, waduh kita diberi mendengar ini mau dioperasi, mau punya anak, kita mesti apa ya? Siapa ini yang menelpon? Yang nelfon istri barunya. Oh iya. Istri barunya mau punya anak, nelfon minta kita doa. Ya udah kita doakan. Terus kita pergi pagi-pagi ke rumah sakit yang mau operasi. Saya yang terakhir megang tangan istri barunya itu sampai mau masuk OK ya, karena dia seperti takut, seperti khawatir begitu anak pertama. Nah, sudah selesai masuk operasi kamar, pendeta datang. Mestinya dia yang doa, tapi dia telat datang. Jadi saya udah keburu doain kan. Pendetanya bilang, kenapa Ci Sylvie kok ada di sini? Nah, saya barusan berdoa. Loh kok bisa? Loh kenapa nggak bisa? Saya yang heran. Ya akhirnya ya dapat 1 anak, dapat 2 anak. Satu hari mantan suami bilang, minta izin boleh nggak manggil mamah kandungnya mamah, manggil kamu mami Afi. Oh ya boleh. Nah udah jadi baik ya hubungan. Tapi satu hari kita diberi mendengar mantan suami ini ada tumor di kepala, lalu mau dioperasi. Nah, jadi saya datang. Itu momen sebenarnya luar biasa. Waktu datang untuk berdoa supaya operasinya selamat dan sebagainya, itu momen pengampunan. Saling minta maaf untuk apapun yang pernah terjadi di masa lalu, sampai kita pernah jadi suami istri, akhirnya harus berpisah. Itu momen betul-betul saling mengampuni. Sampai setelah selesai pertemuan itu, saya tuh entengnya tuh kayak selembar kertas gitu loh. Enteng betul. Oh ini mungkin yang namanya pengampunan betul-betul ya. Nah, akhirnya operasinya bukan cuma 1 kali, di dalam negeri, di luar negeri sampai beberapa kali. Nah satu saat waktu ada di rumah sakit, saya kok berani bicara tentang warisan. Jadi saya bilang, kalau kamu ada pikiran tentang ingin memberi warisan kepada anak-anak 2 yang masih kecil, silahkan saja. Saya bisa mengerti. Nggak usah pusing sama anak 2 yang ikut saya. Lalu mantan suami merasa lega banget. Aduh untung kamu ngomong ini, saya berapa kali mau ngomong ini nggak berani, takut tersinggung, takut salah mengerti. Saya bilang nggak apa-apa, yang anak kecil mesti lebih dipikirin, anak-anak yang sudah besar itu bagian saya. Saya tidak pernah mengira bahwa itu pertemuan terakhir dalam keadaan masih bisa ngomong.
Sebab 2 minggu kemudian mantan suami masuk lagi rumah sakit dalam keadaan koma dan tidak pernah lagi bangun sampai meninggalnya. Nah, waktu mau meninggal itu hari Jumat, saya ingat istri barunya ini kan sudah mau mikir, waduh nanti mesti apa. Ternyata sudah pernah minta pingin dikubur di San Diego. Zaman itu San Diego itu baru buka. Banyak yang belum tahu. Jadi mesti transfer uang dulu, baru digali dong. Saya bilang, ya sudah saya talangin dulu. Nah, udah mau talangin. Lalu sesudah itu saya bilang kepada istri ini, besok lusa saya sudah terjadwal untuk pergi. Jadi kalau ada apa-apa meninggal pas saya di luar negeri, maaf saya tidak akan pulang, ini sudah bagian kamu, ini bukan bagian saya. Dia mengerti dan betul memang 2 hari kemudian saya dapat SMS dari anak saya, barusan papi pergi, lalu ya sudah meninggal ya. Saya pikir selama saya di luar negeri itu sudah beres dong, pemakaman sampai apa, nggak taunya saya pulang itu besoknya baru mau dikubur. Waduh, saya jadi kan mesti berbagian lagi ya. Ya sudah, akhirnya dikubur di San Diego. Nah, kemudian anak saya yang besar itu yang dipercaya untuk ngurus uang duka. Nah, sebelum uang duka itu dikasih kepada istri ini, saya bilang begini, kalau boleh, bukan saya mau sombong, kalau boleh kedua kuburan yang dipesan di San Diego untuk kamu dan mantan suami, saya yang beliin ya. Saya baru lihat ini tempat kok bagus ya, nggak banyak preman kayak di Bandung begitu ya. Mungkin kalau kamu mau saya bayarin, nanti saya juga tak ikutan beli kafling juga. Jadi kita sama-sama nanti di dunia sama-sama di surga gitu. Jadi dia wah senang, langsung ACC ya sudahlah. Akhirnya begitu yang terjadi. Tapi kemudian saya bilang saya tidak bisa bantu. Misalnya masak atau apa, tapi saya pingin bantu apa yang kamu perlu sesudah suami meninggal. Nah, saya nggak bisa masak, saya bisa nyetir. Jadi selama 3 bulan berikutnya saya antar jemput anak-anak yang masih kecil itu saya jadi supir ya. Itu masih taman kanak-kanak. Saya beliin mainan masak-masakan, jadi selama di perjalanan masak-masak. Ini Mami Afi bikin donat apa-apa ya, suap-suap gitu. Masih kecil nggak ngerti kalau papanya baru meninggal. Padahal saya kan rumahnya di Jalan Trunojoyo ya. Ini rumah mereka di Batu Nunggal, sekolahnya di Taman Kopo sana. Tiap hari gitu. Tapi enjoy sekali ya, saya nggak rasa jauh, nggak rasa kesel, nggak rasa. Barangkali itu kasih ya, kasih yang menutupi segala sesuatu, yang murah hati dan sebagainya. Dan anak-anak juga jadi dekat sampai sekarang, ini jadi kayak keluarga baru. Walaupun mantan suami udah nggak ada, tapi saya masih dekat sama mereka sampai sekarang. Dan saya tahu betul bahwa kuncinya sebenarnya di pengampunan. Baik. Tante dari tadi Tante cerita, satu hal yang terus timbul di dalam pertanyaan yang dalam kepala saya. Kok Tante, maaf ya Tante ya, tapi kok seperti gampang mengampuni ya? Apa emang rasanya? Tapi kan yang ngerjakan di dalam kita itu kan sebetulnya Tuhan juga, bukan sayanya hebat apa. Jadi nggak gampang itu Tante, penuh cucuran air mata, tangisan begitu juga ada. Sebetulnya Tuhan ya, Roh Kudus yang menolong saya sampai mampu mengampuni begitu, karena saya kalau dengar dari orang lain kok susah ya mengampuni suami yang gini gitu, kok enak aja ya udah saya digini gitu. Untung kok saya nggak mikir gitu ya. Jadi saya bilang, Tuhan, Engkau ngasih contoh dari salib, ampuni mereka sekalipun mereka nggak tahu apa yang diperbuat. Nah sekarang kita mestinya sekalipun kita tahu apa yang diperbuat tetap ampunin. Tuhan udah ngasih contohnya, ampunin. Ya menikah tahun 80. Saya cuma bisa. Ya. Dari video itu mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang pernah dengar, tapi biarkan itu menjadi pengingat buat kita bahwa betul keadaan, orang, perkataan bisa menyakiti kita.
hal-hal yang tidak kita expect bisa membuat kita menjadi kecewa. Tetapi agar kita bisa mengatasi kepahitan hati, kuncinya adalah dengan mengampuni. Pengampunan adalah kunci agar kita dapat keluar dari penjara pahit hati. Sebentar saya mau undang pemain musik untuk maju ke depan dan kita mau merenungkan. Adakah hari ini saudara diingatkan satu atau dua nama yang mungkin pernah menyakiti hati saudara. Dan sampai saat ini mungkin saudara masih ingat walaupun kejadiannya sudah 1, 2, 3, 5, 10 bahkan 20 tahun yang lalu. Tapi perkataannya rasanya masih melekat di kuping kayak baru diomongin kemarin. Entah itu dari orang tua, dari anak, dari saudara, dari suami, dari istri, dari siapapun itu. Hari ini mari kita ambil keputusan. Kita nggak mau lagi simpan pahit hati. Tapi kita mau melepaskan pengampunan. Sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita. Marilah kita sama-sama saling mengampuni. Agar tidak ada lagi kecemaran di dalam kehidupan kita. Agar tidak ada lagi orang-orang yang kita tanpa sadar juga lukai di dalam kehidupan kita. Marilah kita saling mengampuni. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita nyanyikan lagu ini. Lagu ini berkata, betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Apapun yang telah terjadi Tuhan, kami percaya Engkau yang memampukan kami untuk mengatasi semua pahit hati.